Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang setia selalu mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Cerita kali ini berjudul Pelantikan Sekolah. Mimin dapatkan dari kumpulan buku kisah-kisah horor. Mari kita mulai ceritanya. Penampakan di pelantikan sekolah. Kejadian ini sebenarnya sudah lama terjadi. Ini terjadi di masa SMA dulu. Aku sekolah di salah satu SMA di Bandung. Waktu itu, aku merupakan salah satu anggota OSIS dan sedang bersiap untuk sebuah acara pelatihan dan pelantikan. Bukan cuma dari OSIS saja, organisasi yang lain juga ikuti acara ini. Ya, semacam malam orientasi untuk anak baru yang ikut ekstrakurikuler. Acaranya diadakan di sekolah, menginap dari hari Sabtu pagi sampai Minggu sore. Acaranya dibuat per pos, dimulai dari pos 1 di gerbang sekolah sampai pos 10 di lapangan. Aku ketika itu sudah duduk di kelas 2 dan berperan sebagai salah satu panitia. Untuk panitia yang menginap di ruang berbeda dari peserta. Peserta yang masih anak baru tidur di aula. Sedangkan panitia di dalam kelas belakang, sebuah kelas ruangan baru, tepatnya laboratorium untuk kelas IPA. Ada wastafel, meja keramik, cocok untuk memasak. Karena panitia harus memasak makanannya sendiri. Hari Sabtu sekolahnya setengah hari. Sebagian besar murid-murid sudah pulang, sedangkan kami tetap tinggal di sekolah. Matahari sudah mulai terbenam. Ketika aku yang sedang membantu di kelas belakang diminta untuk menemui guru pembimbing di ruang guru yang berada di bagian depan sekolah, aku langsung keluar kelas. Aku sempat kaget ketika tak sengaja menoleh ke kelas sebelah. Aku melihat temanku yang bernama Wafa. Temanku itu terduduk di lantai depan kelas. Duduk sambil merangkul lututnya yang terdiam sendirian. Wafa melihatku, tapi dia tidak tersenyum atau merespon senyumanku. Mungkin dia sedang ada dalam masalah, pikirku. Jadi, aku langsung bergegas ke ruang guru saja. Di ruang guru, setelah membicarakan acara dengan guru pembimbing, aku diminta untuk memfotokopi beberapa dokumen. Waktu itu, tempat fotokopi ada di toko kecil depan sekolah. Tidak terlalu jauh, tapi cukup merepotkan. Bukan salahku juga, dokumen itu fotokopiannya kurang. Ya sudahlah. Toko tempat fotokopi itu ramai oleh anak-anak yang sering nongkrong di situ. Jangankan malam minggu seperti ini, hampir setiap sore mereka memang suka duduk-duduk di sana. Saat aku masuk ke ruang fotokopi, di sana aku bertemu dengan temanku yang bernama Wafa. Aku bertanya kepadanya, kenapa dia ada di sana tadi? Ternyata dia yang tergabung dengan organisasi rohani di sekolah, juga sedang memfotokopi dokumen untuk keperluan acara. Karena tadi aku melihatnya di kelas belakang sedang duduk sambil memegang lutut, lantas aku bertanya, kenapa tadi, Fa? Lagi galau ya? Namun dia malah tertawa, mengejekku sambil berkata, mungkin aku salah lihat. Karena sejak tadi dia sedang mengerjakan dokumen di warnet kecil yang bersebelahan dengan tempat fotokopi ini. Dan baru sekarang ini dia bisa fotokopi dokumennya. Hah? Masa sih? Aku bersikeras, yang kulihat tadi jelas-jelas Wafa. Dia tersenyum lagi dan mengejekku. Dan dia malah berkata, masa lupa sama muka teman sendiri? Justru karena Wafa temanku lah, ku yakin memang benar yang aku lihat tadi itu Wafa. Komentar Wafa bahkan didukung oleh teman yang lain, yang sejak tadi memang menemani Wafa mengerjakan dokumen. Ya sudahlah, mungkin emang aku yang salah lihat. Singkat cerita, hari pun berganti gelap. Acara pun dimulai. Aku bertugas menjaga pos 8 bersama 3 orang temanku. Pos 8 ini letaknya ada di belakang masjid sekolah. Masjid ini juga berada di bagian belakang sekolah. Aku pikir aku beruntung sekali dapat pos yang berada dekat kelas. Tapi ternyata tebakanku salah. Justru pos ini sepi sekali karena sebagian besar acara dilakukan di bagian depan sekolah.
dan semua panitia menjaga di posnya masing-masing. Pintu kelas kami tutup, takut ada kucing atau binatang yang masuk dan mengacaukan persediaan makanan kami. Kami yang berada di pos terdekatlah yang diminta untuk berjaga-jaga, kalau-kalau ada orang yang mencurigakan. Aku tidak pernah mengira sekolah di malam hari bisa sesepi ini. Hanya sayup-sayup suara yang terdengar. Aku dan temanku mengobrol berusaha menghilangkan kejenuhan. Hingga satu tim datang, kemudian tim berikutnya. Kemudian tim berikutnya lagi. Kedatangan tim ke pos ini prosesnya memang agak lama. Di pos kami pun kami hanya menasihati dan memberi pengarahan. Waktu terus berlalu. Ngantuk juga aku nih. Aku memutuskan untuk mencuci muka di kamar mandi depan masjid. Temanku menawarkannya untuk menemaniku, tapi aku tolak karena aku takut mereka akan mengerjaiku di kamar mandi. Mereka memang suka jahil. Hari-hari biasa pun mereka selalu jahil seperti itu. Apalagi sekarang. Aku pun pergi ke kamar mandi sendirian. Sampai di kamar mandi, suasana gelap, lembab, dan sedikit berbau. Aneh, entahlah, pikirku mulai dirasuki berbagai hal-hal negatif. Aku mengurungkan niatku dan memutuskan untuk mencuci muka di tempat wudhu saja. Karena di kamar mandi itu agak sedikit seram, tempat wudhunya bersebelahan dengan kamar mandi ini dan terletak persis menghadap pintu masjid. Jadi kalau wudhu otomatis kita akan membelakangi masjid. Masjid ini memang memiliki banyak jendela besar, jendela kaca yang seukuran pintu. Kita bisa melihat jelas siapa yang berada di dalam masjid dari luar masjid ini. Baru saja aku menyalakan keran air, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang tertawa. Langsung kumatikan keranku dan menoleh ke belakang. Ada anak kecil jam segini. Itu mungkin suara teman-temanku, tapi suaranya berbeda. Atau mungkin suara anak kecil yang ada di kampung sebelah. Pikirku dalam hati. Di belakang sekolahku ini memang ada perkampungan. Ya sudahlah, aku coba tidak menghiraukannya. Setelah cuci muka, aku merapikan rambutku, lalu berbalik menghadap ke masjid untuk kembali ke posku yang sebelumnya. Namun, di sana aku melihat ada sesuatu. Ya, di dalam masjid itu, aku melihat ada sebuah bayangan. Bukan. Itu seperti sekumpulan asap tebal. Aku tidak bisa terlalu mendeskripsikannya. Itu seperti sekumpulan asap tebal yang membentuk sesuatu, seperti bayangan orang. Mataku memang agak minus, tapi aku tahu ada sesuatu di sana. Aku coba mengernyitkan dahi. Iya, itu seperti seseorang, tapi siapa ya? Aku mengernyitkan dahi lagi dan mencoba fokus melihat apa yang ada di dalam masjid itu. Sosoknya mulai bergerak-gerak dan mulai terlihat jelas. Itu seperti bayangan seseorang yang tinggi dan besar, dan semakin jelas ketika ada 2 titik merah muncul dari situ. 2 titik merah bulat yang kuperhatikan seperti sepasang mata. Perlahan, bayangan dengan mata merah itu mulai bergerak-gerak mendekat. Aku terpaku di situ. Aku ingin teriak, tapi tak bisa. Aku bisa merasakan tubuhku mulai berkeringat dingin. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Dan perlahan, sekumpulan asap dengan bulatan merah seperti mata yang besar itu kini semakin mengecil dan menyelusup menjadi padat. Dan perlahan bayangan itu berubah menjadi sesosok nenek-nenek yang berpakaian kebaya berwarna coklat. Wajah nenek itu sangat menyeramkan, pucat, penuh keriput. Wajahnya tersenyum lebar, sangat lebar, seperti rahang dan pipinya terpisah. Dari dalam masjid itu, sosok itu mulai berjalan dan keluar menembus kaca dan bergerak ke arahku. Senyumnya masih terasa ganjil. Semakin dekat, dia berjalan tergopoh mendekatiku. Yang terdiam tidak bisa bergerak. Dan astaga, dia melayang, lalu terbang menembus tubuhku. Seketika aku seperti terhempas oleh angin yang cukup besar. Dan ketika aku sadar, sosok itu sudah tidak ada. Aku terjatuh lemas. Aku tidak sanggup berdiri. Rasanya tubuhku seperti sangat lemah. Aku ketakutan, padahal makhluk itu sudah menghilang dari pandanganku. Tapi rasanya seakan makhluk itu masih ada, memperhatikanku dari sisi yang lain. Aku coba menenangkan diriku dan kembali pada teman-temanku. Mereka bertanya, "Ada apa? Dan kenapa muka lo pucat?" Aku tidak menceritakannya, dan aku jawab, "Tidak ada apa-apa. Aku merasa makhluk tadi masih ada di sekitar sini, jadi aku tidak berani menceritakannya." Kulihat di posku itu hanya ada temanku.
Risti, Devi, dan tim anak baru yang sedang dinasehati. Aku pun menanyakan kemana Angga, temanku satu lagi yang harusnya berjaga bersama kami. Ternyata si Angga dipanggil ke pos 4. Di sana ada seorang peserta yang kesurupan katanya. Hah? Kesurupan? Aku kaget, tapi aku masih diam. Aku masih belum berani menceritakan apa yang aku lihat tadi. Aku juga takut kalau aku cerita, aku akan membuat peserta lain ketakutan, yang artinya akan memperkeruh keadaan saja. Karena ada yang kesurupan dan ada juga peserta yang jatuh sakit, kami semua akhirnya dikumpulkan di lapangan dan diberi pengarahan. Lalu langsung diminta untuk segera tidur malam itu. Yang tadinya aku pikir bisa bersenang-senang menghabiskan malam bersama dengan teman-teman, sekarang malah sebaliknya. Semua nampak menjadi diam. Aku juga yakin mereka akan menjadi merasa takut. Ditambah lagi dengan apa yang aku lihat tadi. Aku juga ingin segera tidur. Malam berganti pagi. Saat aku terbangun, aku mendengar suara tangisan. Ya, suara tangisan perempuan. Aku mulai parno. Dan ketika aku lihat, ternyata itu Risti, temanku yang terlihat panik dan menangis sambil dikelilingi panitia lain yang tidur di kelas yang sama denganku. Ternyata tadi malam dia terbangun karena suara anak ayam. Risti tahu betul apa artinya suara anak ayam itu. Dia berusaha memejamkan mata, tapi tidak bisa. Katanya saat dia berganti posisi tidur dan menghadap keluar jendela, dia melihat ada seorang perempuan, bukan manusia tentunya. Ia melayang, matanya merah, giginya panjang, seperti taring-taring hewan. Perempuan itu berambut hitam panjang, bajunya putih panjang. Dia melayang dengan rambut yang menyentuh lantai. Mukanya pucat dan tatapannya kosong. Iya, itu makhluk. Dia yang berada di dalam kelas. Risti langsung menutup mata sambil membaca ayat-ayat suci dia hafal. Hingga akhirnya dia tertidur dan terbangun masih dalam keadaan takut dan menangis. Katanya sosok itu sampai datang di dalam mimpinya. Siangnya, panitia dikumpulkan. Selain membahas untuk melanjutkan acara, masalah kesurupan, dan Risti yang tadi juga ikut dibicarakan. Buat akhirnya semua bercerita. Ternyata bukan hanya Risti, panitia pengurus logistik yang tidur di masjid pun melihat penampakan kakek-kakek yang berjalan dari pintu masjid, kemudian terbang menghilang. Ini sama seperti yang aku lihat, tapi wujudnya seorang nenek-nenek. Belum lagi suara-suara aneh yang juga didengar oleh panitia lainnya. Selesai acara, esoknya, hingga sekitar berhari-hari berikutnya, sekolah pun ramai dengan cerita horor selama pelantikan. Dan ternyata, bukan hanya panitia saja, peserta pun banyak yang ditampakkan atau mendengar hal-hal aneh. Sepertinya mereka para hantu terganggu dengan acara kami. Untunglah kami menginap hanya 1 hari. Jika lebih dari 1 hari, mungkin penunggu-penunggu di sini yang biasanya setiap malam tidak pernah ada acara merasa terganggu dan menunjukkan pada kita bahwa merekalah yang sebenarnya menghuni tempat itu, bukanlah kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.